Surga ini kayaknya lagi sibuk banget mempersiapkan diri menyambut orang-orang Indonesia masuk surga. Amin ya Allah, alhamdulillah gitu kan ya. Yes, positive people ini kenapa gitu? Ini karena berdasarkan survei ya. Ini berdasarkan survei ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara paling rajin berdoa. Wah, setuju gak sih positive people? Ayo setuju gak gitu kan ya? Seperti apa pemberitaannya pastinya langsung aja. Jangan lupa subscribe dulu Aksa Nation dan kita lansir dari laman Instagram CNBC Indonesia. Sebenarnya beritanya seperti apa ya? Surga makin sibuk, Indonesia jadi negara paling rajin berdoa gitu ya. Doa adalah salah satu bentuk ekspresi spiritual paling umum di seluruh dunia, namun frekuensi berdoa sangat bervariasi di berbagai budaya, agama, dan wilayah. Daftar berikut ini mengurutkan negara berdasarkan jumlah dan persentase orang berdoa setiap hari, dan Indonesia ini di urutan pertama. Indonesia gitu, orang yang berdoa harian 269 300 atau 95%. 95% penduduk Indonesia ini berdoa gitu ya setiap harinya gitu ya. Iyalah, terus disusul Kenya, Nigeria, lalu kemudian Malaysia gitu ya, dan Filipina. Doa adalah salah satu bentuk ekspresi spiritual yang paling umum di seluruh dunia. Namun frekuensi berdoa sangat bervariasi ya, itu tadi udah disebutin. Terus Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan sekitar 236 juta penduduk. Indonesia memeluk agama Islam. India memimpin dalam jumlah absolut dengan lebih dari 1 miliar orang berdoa setiap hari atau sebanyak 71% gitu ya. Doa harian menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya di banyak negara religius di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sebaliknya, masyarakat di negara barat yang sekuler cenderung jarang berdoa. Nah, itu tadi surveinya ya, seperti itu Indonesia. Wow, di posisi pertama, congrats gitu ya. Karena kan Indonesia mau makan harus berdoa gitu kan ya. Terus keluar rumah juga harus berdoa dan lain sebagainya. Bangun tidur, dari tidur lagi itu harus berdoa gitu kan ya. Tapi jangan-jangan ini berdoa, kita banyak-banyak berdoa karena kita adalah warga negara Indonesia gitu kan, yang bisa aja pemerintah kebijakannya bikin gebrakan-gebrakan baru gitu ya, yang bikin kita tuh istighfar gitu kan. Makanya sebagai WNI harus banyak-banyak berdoa, ya nggak sih? Kita lihat dulu komentar-komentar netizen ini seperti apa ya, positive people. Rajin berdoa, rajin rusakin rumah doa juga gitu ya. Rajin berdoa dan rajin berdosa. Waduh, gimana kagak pemerintahnya bikin mumet. BTW ini gimana cara surveinya ya gitu. Berdoa ya, neror agama minoritas ya gitu ya. Angka yang menarik, jutaan orang berdoa setiap hari tapi indeks korupsi tetap tinggi. Maka kita harus bertanya, apakah doa itu benar-benar mengubah moral atau hanya jadi pelarian spiritual dari tanggung jawab sosial. Karena doa tanpa integritas hanya menghasilkan kesalehan simbolik, ritual tanpa etika gitu ya. Ketika menyaksikan kontradiksi yang telanjang, bangsa yang paling religius ternyata bisa juga menjadi bangsa yang permisif terhadap korupsi. Di situ doa menjadi formalitas bukan transformasi. Mungkin Tuhan sudah menjawab doa kita, tapi kita sendiri yang tak mau berubah gitu ya. Rajin berdoa, kok oknum malah larangin agama lain mau beribadah dengan aman dan tentram gitu. Rajin berdoa tapi malas bekerja padahal sudah diberkati dengannya gitu. Gimana nggak banyak berdoa? Kita tinggal di negara yang gitu ya, rajin berdoa dan rajin merusak tempat ibadah orang gitu. Negara mabuk agama gitu. Pray. Doa kenceng, jahatnya tetap gitu ya. Gimana cara surveinya nih gitu ya? Research and ngitungnya gimana nih gitu ya? Khusus yang muslim, semoga doanya tidak diiringi hal yang berbau bid'ah gitu ya. Indonesia adalah negara yang mengaplikasikan konsep supply and demand terbaik di dunia. Artinya ada supply rumah ibadah, pengkhotbah, konten-konten rohani, sampai barang-barang bernuansa religius itu begitu banyak dan sangat mendominasi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena demand untuk pengampunan dosa, memutihkan kesalahan, dan membuat citra diri dan kelompok terlihat beragama dengan berakhlak terkesan bermoral itu sangat tinggi akibat tingginya tindak kriminalitas yang perlu disucikan demi bisa masuk surga gitu. Rajin berdoa, rajin rusakin rumah ibadah orang, rajin ngeslot, rajin pinjol gitu. Orang yang rajin berdoa tanda-tanda nggak mampu menghadapi dunia. Waduh, adakah korelasi dengan toleransi gitu ya? Akhirnya kita berhasil merebut juara 1 setelah 80 tahun berjuang gitu ya.
berdoa lalu berbuat dosa. Nggak ada satupun negara Eropa Barat gitu menjempol gitu ya. Tadi disebutin Eropa Barat karena sekuler itu ya gitu ya. Lupa kalau masih berpijak di bumi gitu ya. Surga makin sibuk gitu ya. Negara maju seperti negara Swiss, Finland kenapa tidak masuk dalam urutan ya gitu. Doa banyak, korupsi juga banyak. Itu tadi positive people, komentar-komentar netizen gitu kan ya. Kita menduduki peringkat pertama orang-orang di dunia yang rajin berdoa, tapi iya itu tadi gitu kan, netizen sendiri yang sudah menjawab bahwa rajin berdoa tapi berdosanya juga masih banyak, korupsinya juga masih banyak. Jadi kayak aduh gitu kan ya, agak ngelus ini jadinya surganya jadi sibuk enggak gitu kan ya. Terus ada juga yang bilang kita banyak-banyak berdoa karena kita sebagai warga negara Indonesia kita harus banyak-banyak berdoa gitu, karena nggak tahu pemerintah sering aja bikin gebrakan baru gitu ya. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nesan. Terima kasih. Wassalamualaikum.